Jangan percaya Wikipedia, jangan percaya Google itu ya. Nggak bisa sepenuhnya dibenarkan juga. Karena orang yang mau baca dan mau nyaring itu ya bakal dapat informasi lebih banyak daripada yang antipati sama sekali gitu. Mungkin iya. Ya. Harusnya kan mereka tersentil. Loh, itu kan tempat apa namanya? Tempat sakral kita. Iya, tapi walau dalam tanda kutip ya, tempat sakral tapi emang mereka nggak menghancurkan tempat sakralnya. Oh, gitu. Peperangan yang terjadi di Palestina itu mereka semua menghindari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsanya. Ini unik-unik ya. Agak apa namanya? Agak nyimpang dikit dari Gaza City ya. Karena yang selama sejak 7 Oktober itu yang kena represi lebih parah, yang kena apa namanya, yang terjadi pembunuhan yang lebih parah itu juga bukan cuma di Gaza doang, bukan cuma di jalur Gaza doang gitu, tapi juga bahkan di West Bank juga. Nah, ini salah satunya adalah ada yang IDF menyamar itu. Jadi gila sih. IDF kalau saya sih lebih suka nyebutnya IOF ya, bukan defense mereka itu, mereka tuh occupation, tentara penjajah, tentara popok, tentara penjajah Israel. Tentara berpopok. Nah, mereka itu jadi nyamar pakai pakaian perawat, pakai pakaian dokter gitu. Mereka masuk ke rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, terus mereka coba bisa dilihatkan eksekusi. Jenin itu daerah mana coba? Jenin. Jenin. Kan biar kita tahu, karena beberapa orang itu kayak agak ngawang mikir Gaza itu mana. Yang paling gampang kalau ketika kita dengar apa namanya? Istilah kota. Dengar kota atau apapun itu, buka Google Map aja. Paling gampang itu. Ya. Kayak tadi misalkan yang cuaca sekarang di Gaza di mana toh? Kan semua kan seluruh dunia ada apa namanya? Ada datanya di internet itu loh. Kita cuman cari aja cuaca Gaza misalkan itu di Google, bakalan muncul berapa suhunya harian, berapa paling panasnya, berapa paling dinginnya gitu akan ketemu. Nah, kembali ke sini. Cukup googling tanpa tanya WA-nya Mbak Rara. Sana suhunya berapa? Katanya dia remote-nya langit. Ya. Jadi nggak pakai WA. Jenin. Pakai AC langit ya. Jenin itu berada di West Bank. Jadi kalau pembagian wilayah Palestina yang masih diduduki oleh warga Palestina, rakyat Palestina sendiri itu kan tinggal jalur Gaza sama tepi barat. Nah, tepi barat sendiri itu sebenarnya istilahnya kayak gimana toh, kok tepi barat? Yang lebih barat di sini kan Gaza. Ini kan Gaza. Tepi barat itu kan malah sebelah timurnya Gaza. Nah, tepi itu sebenarnya apa toh? Kata bank itu sebenarnya tepian ini sungai. Jadi ada sungai Jordan di sini ini yang memisahkan antara wilayah Palestina dan Jordan. Nah, wilayah di sebelah baratnya itulah yang jadi ini istilahnya adalah West Bank. Jadi sebelah baratnya Sungai Jordan, sebenarnya kayak gitu. Jadi West Bank itu wilayah ini, dan wilayah ini sebenarnya bukan semuanya itu dikuasai oleh otoritas Palestina. Enggak semuanya dikuasai oleh pemerintahannya Mahmud Abbas dan kawan-kawan. Karena pendudukan Israel itu terus nyaploi tempat-tempat di sini. Jadi ini tuh tinggal satu kota kayak gitu. Nah, dan di mana Jenin itu terletak di sebelah utara. Hampir dekat banget sama itu ya, perbatasan yang dicaplok Israel untuk sekarang ya. Dan kalau di sini di wilayah West Bank, baik itu Jenin, juga ada yang di Tubas ini, dan di wilayah-wilayah lainnya juga kayak Ramallah ini. Itu di sana tuh yang pejuang kemerdekaan Gaza itu bukan Hamas justru nggak ada di sana. Hamas itu adanya cuman di Gaza. Kan orang biasanya taunya yang namanya pejuang Palestina itu ya Hamas gitu kan. Ya Hamas memang pamornya paling tinggi, organisasinya paling tertata itu, dan aksi-aksinya mungkin yang paling terekspos. Paling tenar lah di kita. Iya, gitu loh. Aku pun juga sebelum ini juga nyangka gitu. Jadi sama. Hamas itu kayak
ya Hamas ya perlawanan, semua orang yang melawan itu Hamas. Ya. Ternyata Hamas itu partai. Partai. Dan setiap partainya ada apa namanya ada sayap brigade, juangnya sayap juang. gitu. Jadi kalau Hamas itu kan sebenarnya Harakatul Muqawamah Islamiyah itu aslinya partai ya. Ada yang lain yang bukan bentuknya partai. Jadi mungkin kalau di sini mungkin ormas gitu ya. Organisasi. Bang. Sebenarnya ormas, organisasi masyarakat. Cuman karena posisinya negaranya itu lagi berperang, maka mereka juga pegang senjata kayak gitu. Yang paling dominan di Jenin itu tadi itu adalah Saroya Quds atau Brigade Al-Quds kalau secara diterjemahkan itu ya. Saroya, Sariyah kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jenin itu terletak di sebelah utara dari tepi barat. Dan kalau seperti ini kita udah nggak usah bahas tentang madhab mereka apa, nggak usah. Ini emang sudah Mereka udah bersatu ya. udah kemanusiaan. Ngapain kita coba? Walah mereka bermadhab ini itu. Berarti kalau boleh aku simpulkan tadi kan awalnya kan aku juga nyangka kalau Hamas itu ada di mana-mana ya. Maksudnya yang namanya Hamas dia identik dengan istilah pejuang Palestina. Palestina kan ada dari ujung sana sampai ujung sana tadi kita lihat di peta kan. Tapi ternyata enggak, cuma di Gaza aja. Di Gaza. Nah, itu apakah sebabnya tuh karena partai tadi? Karena Hamas kan cuma sebuah partai, jadi di tempat lain dia Hamas nggak menempati tempat lain karena tempat lain tuh banyak partai selain Hamas gitu apa gimana ya? Kalau menurutku sih itu enggak tahu Walau alam. karena gimana ya? Jadi mereka ya kan nggak dibuka ya, masih dibuka publik gitu. Tapi yang jelas mereka emang berfokus di Gaza gitu. Kalau misalkan mereka ingin pindah ke West Bank ya, terus yang ngurus Gaza siapa? Jadi gini, begitu, awalnya itu Yasir Arafat, ya tahu ya, Yasir Arafat dulu presidennya Palestina di tahun 70-an berapa itu kalau nggak salah itu. Nah itu, bentar, kita cari aja lah ya. Kita bener-bener learning by googling aja kita, daripada ngomong tapi salah itu. Karena kita semuanya di sini nggak ada yang ahli juga, maka ini emang programnya kita namain bincang santai karena di antara kita aja kita nggak saling sharing aja ya kita. Kita nggak punya ahli di sini sih ya. Ya jadi Yasir Arafat itu ketua PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. Palestine Liberation Organization gitu ya, PLO. Itu setelah menandatangani awalnya bersikap menentang keberadaan Israel. Dia mengubah sikapnya pada tahun 1988 ketika menerima resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu kalau mereka dinyatakan sepakat itu kelihatannya salah. Itu emang mereka sudah terpojok deh kelihatan. Benar gini. Jadi kalah. Jadi Yasir Arafat ini adalah pendahulunya Mahmud Abbas yang sekarang di Partai Fatah gitu kan ya. Jadi yang memimpin West Bank kan sekarang. Yang masih di West Bank kan. Yang masih memimpin West Bank dan nggak bisa banyak berbuat juga karena ya diketekin sama Israel terus gitu. Ya Yasir Arafat itu yang bentuk PLO dan beberapa partai kemudian gabung di bawahnya payungnya PLO ini. Jadi mereka keinginannya tetap sama. Keinginannya adalah membebaskan Palestina, tapi jalur institusi. Ya, jalur istilahnya itu dengan bahasa musyawarah mungkin kayak gitu ya, dengan bahasa majelis gitu. Tapi karena di lain sisi Hamas itu kan sebenarnya bukan dimulai dari partai. Bukan partainya dulu. Awalnya itu kan cikalnya adalah seorang Syekh Ahmad Yasin itu, guru ngaji di masjid itu, yang yang fokusnya pendidikan. Yang dia itu memperbaiki akidah masyarakat, memperbaiki agamanya masyarakat, dan kemudian mereka lama-kelamaan paham bahwasannya Israel ini nggak paham bahasa selain bahasa perang gitu. Karena yang namanya represi itu terus terjadi, pembunuhan, penangkapan tanpa pengadilan itu terus terjadi, dan intifadah pertama itu kan juga datangnya dari Gaza.
Tepatnya itu dari Jabalia. Kalau kita lihat ya Intifadah pertama, Intifada sih kalau apa namanya orang-orang umum. Tahun berapa Intifada? Intifadah pertama itu 1987. Oh iya 87. 1987 itu. Oh. 1987 itu berarti adalah pertama yang dinyatakan Intifadah ya. ya Intifadah pertama. Intifada pertama. Soalnya kalau apa namanya kelihatannya kalau pemberontakan bukan pemberontakan, kalau perang dengan Israelnya bukan pas tahun Ini- itu kan. Sama Apa sih namanya kayaknya kalau yang pemberontakan. harus kita filter kalau kita buka Wikipedia kayak gini ya. Pemberontakan Stigma tuh ini. Lah ya. dari arah mana itu pemberontakan terhadap pemerintah penjajah. Kan itu sama aja kalau dikatakan Jenderal Sudirman memberontak kepada pemerintahan Kudeta gitu Hindia kan ya. Belanda kan kayak gitu kan. konotasinya Nah, negatif. Jadi- konotasinya itu kayak kudeta coba gitu coba kan. itu kalau misalkan dimasukkan ke bahasa Inggris apa tetap sebenarnya pemberontakan atau itu gara-gara terjemah Google ya? Apa itu? Civil Sama- disobedience, sama saja. ketidakpatuhan sipil, Sama ya saja. sama aja Pemberontakan itu. sama saja. Berarti memang kayaknya mengarah ke situ. Iya. Jadi ini kalau ini ya kan kadang orang tuh bilang jangan percaya Wikipedia, jangan percaya Google itu ya nggak bisa sepenuhnya dibenarkan juga karena orang yang mau baca dan mau nyaring itu ya bakal dapat informasi lebih banyak daripada yang antipati sama sekali gitu. Mungkin iya ada bahasa-bahasa yang nggak pas gitu. Tapi kan kita kan punya fondasi gitu loh. Iya. Buat apa kita mondok terutama ini ya yang anak-anak pondok itu Ya ya. belajar lah istilah Buat apa kita belajar. udah Ya. belajar tapi terus kalau yang kayak gitu tuh takut keseret gitu loh. Terus kamu tuh punya fondasi nggak sih gitu loh. Kan kayak gitu. Tapi kalau takut apa pondasinya jebol ya nggak usah membaca ya nggak apa sih. Berkubang dalam kesalahan udah. Nyari zona aman itu monggo. kenapa Gaza itu posisinya selalu istimewa dari dulu ya. Kenapa perlawanan itu yang paling banter juga Gaza, yaitu tadi karena dimulai dari figur agamawan itu seorang Syekh Ahmad Yasin itu dari diperkuat dulu agamanya, baru kemudian mereka merasa bahwa oh ini kita juga perlu terjun ke politik Palestina, maka kemudian dibuat Hamas. Itu tadi. Nah, kemudian apa namanya punya sayap juang kata Ibu Syahid atau Brigadi Syahid Izzuddin Al-Qassam itu kan. Izzuddin Al-Qassam namanya dari mana? Dari seorang ulama juga beliau. Beliau apa namanya yang membangkitkan itu, yang membangkitkan jiwa semangat orang Palestina. Jadi itu kan kalau Izzuddin Al-Qassam kan beliau yang membangkitkan semangat juang Palestina ketika Palestina itu baru diketuk sama Inggris. Jadi Palestina diketuk sama Inggris untuk dijadikan wilayah Israel gitu. Nah, akhirnya kan yang mimpin Palestina dulu. Palestina, Inggris kan. Inggris. Akhirnya delala ketika atur Inggris, itu Israel malah menjadi-jadi. Sampai Israel nyokot makan tanah-tanah orang Palestina, akhirnya kayak semangat juang itu sebenarnya belum ada, tapi terus beliau muncul. Izzuddin Al-Qassam. Lah ini yang merupakan salah satu kekuatan berita. Sebenarnya ketika ulama Izzuddin Al-Qassam ini meninggal, itu kan di pegunungan kalau nggak salah. Itu dibunuh kalau nggak salah dengan 5 orang pengikutnya. Tapi cuman 5 orang loh ya. Tapi dengan adanya berita, jadi warga Palestina yang mereka itu nulis surat berita, itu langsung ditulis headline besar gitu. Jadi aku lupa apa sih headline-nya apa. Tapi yang jelas itu pokoknya semua orang silakan datang ke alun-alun kota gitu. Datang. Dan akhirnya datang semua. Jadi Izzuddin Al-Qassam ini kan beliau meninggal dan ketika jenazahnya mau diambil orang-orang Palestina, itu orang-orang Inggris yang memimpin di situ sebelumnya itu berpesan, ini pemakamannya nggak usah rame-rame. Tapi sama orang Palestina langsung dijadikan berita itu dan semua datang di pemakaman alun. Karomah Akhirnya beliau ya. subhanallah semangat juang rakyat Palestina langsung menggebu-gebu. Oh, gitu. Soalnya kan sebelum itu kan sudah lukro. Kenapa kok lukro? Yang pertama udah khilafah udah hancur ya toh. Terus kedua janji manis yang dijanjikan oleh sekutu itu yang dijanjikan oleh Inggris, terus Prancis itu juga dibatalkan ya kan. Akhirnya Berarti kayak revolusioner gitu ya. Tumbang 1 tumbuh 1000. keren. Subhanallah. Subhanallah. Ya, jadi itu tadi menjawab kenapa
jalur Gaza itu ada Hamas, sedangkan yang sini nggak ada. Ya itu tadi, karena cikal bakalnya itu adalah dari tadi Syekh Ahmad Yasin dan mereka adanya di Gaza gitu. Dan awal banget di mana intifada pertama itu meletus itu adalah di kamp pengungsian Jabalia. Jadi yang kemarin tuh yang satu malam langsung dibom pakai 6 ton bom itu. 6 bom per satunya itu 1 ton itu ya. Berarti satu malam dalam satu waktu itu dibom dengan 6 ton bom sampai dia bikin kawah gede banget itu ya. Itu ya disitulah awalnya itu. Pengungsi Jabalia itu aneh ya, dekat Yordan itu ya? Ya, pengungsian Jabalia itu Gaza. Gaza. Maksudnya yang iya betul. Nih, Jabalia. Oh, di situ. Oke. Ya. Oke. Warna kuning itu kan kalau di peta berarti artinya dia dataran tinggi. Kalau hijau datarannya agak Dataran rendah. rendah. Dulu aku nyangka kalau hijau tuh berarti hutan, subur. Padinya kelihatan. Padahal ya enggak. Jadi ini Jabalia itu, kemudian sebelahnya ada Camp Shati itu yang juga dibom habis-habisan. Masya Allah. Ya, itulah. Tapi by the way, Mhm. ini sebenarnya genosida ini bukan ditujukan pada umat muslim aja ya kan? Soalnya masih banyak temanku yang nggak paham. Ini cuma pembantaian orang Islam biasa, udah itu masalah politik gitu. Enggak, itu semua. Semua Itu kan orang kan, pokoknya semua, penduduk asli gitu. Orang bahkan non muslim juga kena banyak kan? Ya kita tahu sendiri kalau di Palestina kan isinya bukan muslim aja. Iya. Kristen banyak. Iya. Sejak zaman dulu sih itu. Iya. Ya Karena- masalahnya gimana sih kita ngasih tahu sama teman-teman yang belum paham, yang di luar sana yang awam gitu, nggak paham kalau misalnya pembantaian ini bukan sebatas umat muslim aja gitu. Iya. Gimana kita ngasih tahu mereka gitu? Silahkan buka podcast kita hari ini. Iya. Sebenarnya ada lagi. Kalau orang mau belajar sejarah ya, Palestina sendiri itu kan sebuah bentangan negeri yang di situ tempat sakral tiga Agama. Samawi. Agama Samawi. Kalau orang bilang Abrahamic religion lah. Apa itu? Apa namanya? Negara yang bukan negara. Agama Ibrahim. Jadi kan Iya, semuanya ini kan sebenarnya kan muaranya dari Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam alaihissalam. kan gitu kan. Ya sebenarnya bukan 3 agama ya. Kalau agama sih Semua. sebenarnya dari dulu kan Islam itu. Iya. Sebenarnya kan Yahudi itu kan juga Islam. Cuman waktu ada update dia nggak mau update Play Store gitu, malah nyari APK mod gitu kan. Kayak gitu kan. Soalnya nggak punya biaya buat upgrade. Nyari gratisan itu. Upgrade-nya gratis, Bajakan. upgrade-nya gratis, tapi mereka mau Mau pakai banyak modifan itu ya. Mereka cari mod APK, dimodif sama rabi-rabi mereka kan gitu kan. Iya. Ittakhadhu arbabahum waruhbanahum ittakhadhu akhbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah kan kayak gitu. Jadi ya Nah, harusnya kan mereka tersentil loh, itu kan tempat tempat sakral kita. Iya, tapi walau dalam tanda kutip ya, tempat sakral, tapi emang mereka nggak menghancurkan tempat sakralnya. Oh gitu. Peperangan yang terjadi di Palestina itu mereka semua menghindari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa-nya. Tapi kan kemarin yang yang Masjidil Aqsa. waktu di Gaza itu kan ada juga itu gereja yang berumur 2000 tahun. Itu. Enggak, kalau maksudnya kalau gerejanya itu kan berarti cuma gerejanya gitu, bukan kalau 3 agamanya itu kan di Masjidil Aqsa-nya itu. Iya. Lingkungan Masjidil Aqsa. Di ya. lingkungan Masjidil Aqsa. Masjid Jadi Aqsa itu- seberapa luas lingkungan Masjidil Aqsa itu yang dilindungi itu? Masjidil Aqsa itu seberapa? Masjidil Aqsa ya? itu sebenarnya kubahnya yang hitam itu gak sih? Enggak, wilayahnya, maksud saya itu wilayahnya gitu loh. Silakan learning by Google. Oke, siap. Jadi gini kan, dulu tuh sekitaran tahun 2006-an, 2007 atau sekitaran itulah pokoknya. Itu ada hoax yang masif banget gitu Sampai ya. sekarang, masih membekas. Dan padahal dulu itu belum ada internet gitu ya. Internet sangat-sangat belum populer waktu itu. Penyebaran hoax itu pakainya flash disk Mas Yan. Oh iya. Dan filenya itu file PowerPoint, file PPSX, PowerPoint slideshow gitu. Jadi inilah Masjidil Aqsa yang sebenarnya itu. Jadi kan di situ kan ada kubah kuning. apa namanya Dome of the Rock. Dome of the Rock, Sakhrah. terus Qubatus Sakhrah, sama yang satunya adalah
Masjid Jami' Qibli kan gitu kan. Nah, sebenarnya namanya yang betul itu Jami' Qibli sama Kubah Sohroh itu. Dua-duanya juga dipakai sholat juga, dan dua-duanya itu masuk ke dalam wilayah Masjidil Aqsa itu. Jadi Masjid Al-Aqsa itu tempat bangunan yang buat sholat itu sama sekalian seluruh pelatarannya gitu. Nah, jadi Hanya masjid tadi di Sutuh lah. Gitu, Sutuh. Sutuh itu kalau di Jawa Tengah loteng. Oh, ya. Ngerti enggak loteng? Tingkat 2 yang datar. Tingkat 2 yang datar. Jadi kan itu ada tingkatannya. Dicor. Jadi apa namanya, semua wilayah pelataran itu ya wilayah Al-Masjidil Aqsa tuh segitu gitu. Jadi kalau yang itu sebenarnya kalau dibilang hoax sih tidak sepenuhnya hoax, tapi sebenarnya itu bikin kita bingung sampai saat ini gitu ya. Karena ya yang penyebarannya masif pada zaman segitu tuh adanya itu sampai sekarang. Orang-orang tuh kadang kalau ada akun Palestina sendiri bahkan yang ngepost apa namanya selamat pagi dari apa namanya Masjidil Aqsa itu terus malah dikritik gitu loh, ini kan bukan Masjid Al-Aqsa, ini kan Kubah Sohroh itu loh. Masjid Al-Aqsa itu semuanya itu yang namanya yang itu tadi masjid yang apa namanya atapnya biru itu adalah Masjid Qibli. Masjid Qibli itu ya masjid utamanya Masjid Aqsa memang itu Jami' Qibli itu memang kibli itu kan dari kata kiblah itu loh. Yang jadi kiblatnya Nabi ketika masih di Mekah tuh kan beliau ngadepnya kan apa namanya ke arah Masjidil Aqsa tapi dari belakang Ka'bah. Yeah. Jadi ngadepnya dua bangunan ini sebagai kiblatnya beliau. Ketika kemudian pindah ke Madinah kan masih ngadep ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu kalau misalkan kita apa namanya? Kita kerucutkan lagi ya. Mungkin ya kayak gini. Kita ngadep salat itu ngadepnya kemana sih? Al-Haram kan gitu kan. Iya. Mekah. Pokoknya kita nggak pernah tahu juga paling pasnya kemana. Kalau kita pas di Mekah kan kelihatan tuh Masjidil Haramnya sebelah mana. Kan nggak bisa ngarah ke semua Mekah. Ngarahnya ke Masjidil Haram. Ketika kita masuk lagi ke Masjidil Haram, mana yang harus dihadap kan gitu kan? Ya itu tadi apa namanya Ka'bah. Itu juga pas waktu misalkan di Masjidil Aqsa zaman dulu masih Masjid Qibli ini yang jadi kiblatnya Muslim kan gitu kan. Iya. Nah, tapi yang dinamakan Masjidil Aqsa tuh apa namanya Kubah Sohroh itu juga termasuk Masjidil Aqsa itu loh. Jadi enggak, orang-orangnya kan hoaknya gini loh Pak. Orang-orangnya hoaknya kayak Masjidil Aqsa ya cuman Kubah itu. Padahal kan yang genah. Enggak gitu loh. Pelatarannya juga berarti pelatarannya kan masalahnya juga gitu. Berarti kalau kita enggak, sholat yang dulu itu yang apa namanya yang disebarkan itu adalah ini bukan Masjid Aqsa. Yang Masjid Aqsa itu yang atapnya biru. dibatasi gitu. Dibatasi gitu. Dibatasi. Jadi kan kalau kita misalkan pakai analogi itu tadi ya, berarti analogi emang dengan Masjidil Haram. berarti emang enggak semua salah tapi kurang tepat Kurang aja. tepat. Berarti kurang tepat. Kurang Oke. tepat. Ya. Tapi soalnya emang Kenapa yang paling terkenal itu malah Kubah Sohroh? Ya karena arsitekturnya bagus gitu loh. Iya. Orang Palestina pun mereka kalau bikin reels gitu misalkan itu ya. ya emang di atas itu di syuting Ya gitu. itu yang Ikoniknya. ikonnya itu adalah Kubatus Sohroh. Karena walaupun memang bukan itu yang jadi kiblatnya waktu dulu, yang kiblatnya itu adalah Jami' Qibli yang sekarang ini, tapi itu bangunannya lebih indah, arsitekturnya lebih indah gitu, makanya itu yang tetap jadi ikon itu. Nah, apakah terus itu bukan bagian dari Masjidil Aqsa? Ya bagian juga kan gitu kan ya. Berarti kalau kita sholat di halamannya Masjid Dome of the Rock, Kubah Sohroh itu kita juga dapat pahala 1000 kali lipat kan Iya ya. tetap kan Iya. kan masih masuk dalam Masih Masjidil Bagian Aqsa. itu ya. Berarti kan kalau kita analogikan dengan Masjidil Haram ada Ka'bah lah ya. Terus kita sholat di bangunan yang melingkari itu kan kita juga masih masuk dalam bagian Masjidil Haram ya. Iya, kayak gitu. Iya. Tapi untuk menghindari misinformasi kayak gini kira-kira
Belajar. Belajar. Enggak, Mungkin- kalau kamu pergi ke Masjidil Aqsa toh, aku kok menurutku nggak ada yang bingung. Inilah Masjidil Aqsa yang anu kadang enggak. Soalnya orang-orang itu ngada sholatnya nggak di dalam situ kan, tapi di halaman. Di halaman. Nanti kalau misalkan meluber ya sampai masjid-masjid itu. Soalnya kan beda banget kiblatnya. Kiblatnya kan beda banget. Batasan itu para Zionis Yahudi tahu ya. Jadi tempat itu enggak mereka bom. Enggak mereka usik kenapa? Karena itu 3 agama. Coba kalau mereka usik terus kejadian, itu yang marah Satu dunia. bukan Islam. Islam saja tapi Kristen juga marah. Iya. Di sejak dulu itu sebenarnya kan orang Kristen juga banyak ya, di Sam lah istilahnya. Kemudian dipecah jadi Palestina. Lah itu Prancis itu banyak banget. Orang-orang yang bekerja sama dengan Prancis itu banyak banget. Makanya emang iya itu kan ada kabar kalau ada beberapa video loh yang anak-anak Israel diajari nanti akan kita ubah Masjidil Tempel Haram Solomon menjadi tempat Will ibadah. Sulaiman gitu. Gitu. Ya tujuannya tetap itu. Tujuannya ketika Lah ya. genosida ini semuanya udah selesai, mereka akan bangun itu khusus buat Nah, tapi mau Yahudi membangun gitu. itu emang resikonya besar ya, banget. Jadi mereka Karena itu kan nyaploknya 3 tadi. dikit Bahkan nyaploknya udah dikit. ada miniaturnya ya. Kalau miniatur sih biasa. Wong miniatur di jalur Gaza aja sudah ada. Udah jadi ya. Itu sebenarnya kayak mau menghancurkan itu loh, semangat muslimin, semangat pejuang lah. Kayak contohkanlah tadi kita coba ke Gaza ya tadi. Yang sekarang kan sebelumnya sudah ada miniatur orang Israel mau bangun perumahan di tepian laut jalur Gaza itu nggak bisa, belum bisa. Tapi ketika orang baca kabar itu kan kayak waduh, Wah, berarti perjuangan mereka udah sejauh ini. lah ya, berarti perjuangan tentara Hamas Sia-sia. Gaza sia-sia kan gitu. Padahal faktanya mereka nggak bisa nyentuh, belum bisa nyentuh wong maju di nggak berani. Beraninya mereka masuk di tank. Karena stok pampersnya sedikit. Stok pampasnya biasanya dikirim. Itu mereka nggak berani. Ya, itulah. Yang di jalur Gaza ya. Umat ini unik-unik ya. Palestina ini bisa bangkit lagi kapan sih? Apakah Merdeka. akan selamanya seperti itu gitu? Nah, ini di sini Syekh Ahmad Yasin bilang insya Allah akan hancur di sekitar tahun 2027-an lagi.